Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Rektor Unhas, yang saya hormati Bapak Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mempraktikkan atau mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan yang berjudul Hakikat Manusia dalam Hubungannya dengan Pendidikan, Manusia sebagai Makhluk Individu dengan Pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan bahas yang pertama, yaitu pengertian manusia sebagai An-Nas, Al-Bashar, Bani Adam, dan Al-Insan. An-Nas secara bahasa berasal dari kata nasia, yaitu lupa. Dalam Al-Quran digunakan untuk menyebutkan manusia secara umum tanpa ada perbedaan, yaitu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, berkelompok, saling membutuhkan, dan tidak bisa hidup sendiri atau individu. Dalil Qurannya yaitu di dalam Quran surat An-Nas ayat 1, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua yaitu pengertian basar, berasal dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Arab dari kata basyarah yang berarti tampak atau jelas. Di dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan manusia dan aspek lahiriah atau biologis, yaitu makhluk yang tampak kulitnya, makan, minum, dan istirahat, dan memiliki hawa nafsu. Ini al-bashar ini dipakai untuk menekankan bahwa para nabi manusia biasa juga. Dalilnya di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Selanjutnya yaitu pengertian dari Bani Adam, yaitu bentuk jamak dari ibn yang berarti anak keturunan Nabi Adam, atau manusia pertama yaitu Nabi Adam. Dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan manusia yang memiliki kedudukan mulia karena asal-usulnya dari Nabi Adam. Dalilnya yaitu Quran surah Al-Isra ayat 70. Selanjutnya manusia sebagai al-insan berasal dari bahasa Arab ins, berarti jelas atau menggambarkan bahwa manusia dengan potensi akal rohani dan moral. Dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal atau rasional, bermoral tetapi juga punya kelemahan. Dalilnya yaitu dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Selanjutnya di sini membahas hakikat manusia sebagai subjek dan objek filsafat pendidikan Islam. Sebagai subjek, manusia berperan aktif dalam proses pendidikan Islam, yaitu sebagai pendidik dan peserta didik. Dalilnya yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebagai objek, manusia menjadi sasaran dan tujuan pendidikan objek pendidikan Islam. Manusia yang harus dibimbing agar beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan peran sebagai hamba Allah. Dalil Qurannya yaitu Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang selanjutnya, karakteristik selanjutnya yaitu masyarakat atau al-ummah. Menurut etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab kata yang berarti ibu atau satu tempat kembali. Sedangkan menurut bahasa adalah berarti kelompok manusia yang berkumpul karena kesamaan tujuan, keyakinan, atau tujuan tertentu. Mana dalam Islam yaitu dalam Al-Quran digunakan untuk menyebut suatu komunitas manusia yang disatukan oleh agama, akidah, tujuan hidup, dan tujuan hidup bersama. Dalilnya yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 92 dan Quran surah Al-Imran ayat 110. Selanjutnya unsur-unsur pembentuk masyarakat. Di sini ada sekelompok manusia, interaksi sosial, norma atau aturan, tujuan bersama, dan tempat hidup atau wilayah. Peran, tugas, dan tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan Islam sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai pengawas dan pengendali, sebagai teladan, sebagai pemerintah, dan sebagai lembaga pendidikan. Karakteristik masyarakat muslim yaitu berlandaskan tauhid, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, ukhuwah Islamiyah, amal ma'ruf nahi munkar, berkeadilan, berorientasi akhirat, dan toleransi atau tasamuh. Dalil Qurannya yaitu Quran surah Al-Imran ayat 110. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.